Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovano Anggreswuri dari kelas HKIF. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Konsep Teoritis Kaidah Khusus dalam Hukum Keluarga Islam tentang Perceraian dan Pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut untuk memecahkan persoalan hukum perceraian di masyarakat. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madrot baik bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Hukum Islam ini diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumbuh pada 5 prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy-syariah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda yang berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Pada dasarnya, Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya sehingga merupakan pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak, kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu, setiap orang tua di dalam kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh anak dalam pergaulan sehari-hari. Perceraian menurut undang-undang yaitu masalah putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab pasal 38 sampai pasal 41 tahun 1975, pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975. Ketentuan pasal-pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1995 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya pasal 39 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga. 2. Perceraian menurut pandangan ulama. Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunat dan bidah. Mengenai arti keduanya ada 2 istilah, yaitu yang pertama yang sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya, sedangkan yang bid'ah adalah yang haram menjatuhkannya. Dan berdasarkan yang pertama ini tidak ada pembagian lagi selain kedua tersebut. Kedua ialah apa yang sudah dikenal ramai yang dipergunakan pengarang di sini, yaitu bahwa tidak ada talak. Yang sunat ialah mentalak istri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan istri yang masih kecil, dan bukan istri yang sudah tidak haid lagi. Sedangkan yang bid'ah ialah mentalak istri yang sedang dalam haid atau nifas atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.